Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sebenarnya sangat-sangat tertarik padamu dan dia tahu kok apa yang dia rasakan dan apa yang saat ini dia lakukan gitu. Secara detail dia sangat mengerti, tahu gitu. Jadi mungkin kamunya insecure ya, atau mungkin ada pemikiran dari orang-orang bahwa kalian itu nggak cocok atau seperti apa gitu ya, sehingga mungkin berpengaruh dengan keinginan dia yang tertarik sama kamu itu gitu. Nanti kita lihat ya ceritanya akan seperti apa. Oke, kalau aku lihat sebenarnya nih orang jauh ya. Kamu dengan dia LDR cukup jauh. Jadi, aku lihat nampaknya salah satu sih di antara kalian merasa kayak tidak memberikan penilaian yang adil. Jadi mungkin kayak misalkan contoh nih, dia tertarik sama kamu, tapi mungkin kamu nggak yakin bahwa dia suka sama kamu. Atau sebaliknya gitu ya, kalian situasikan aja. Jadi ada seseorang di antara kalian ini yang memberikan penilaian yang tidak adil, sehingganya ya mungkin akhirnya membuat hubungan kalian itu tidak langgeng, tidak ada kelanjutan, atau hubungannya kayak rusak gitu ya, rusak. Bahkan di sini kayak ada juga yang mungkin menuduh ya, menyalahkan. Oh ya, aku lihat nampaknya orang ini sebenarnya tertarik sama kamu, tapi mungkin ada tindakan dari dia yang membuatmu curiga tentang sesuatu, entah apa itu, sehingga kamu mungkin kayak curiga, menuduh dia, menilai dia sesuai dengan kecurigaanmu itu gitu, sehingga hubungan kalian, kamu dengan si orang ini tuh kayak nggak akur gitu ya, nggak bisa sepemahaman seperti itu. Karena juga kalau aku lihat ternyata memang mungkin orang ini atau si dia ini pernah melakukan suatu pelanggaran yang sudah kalian tetapkan gitu. Misalkan kamu nggak suka kalau misalkan dia lagi menjalin hubungan dengan kamu, tapi ternyata dia ada yang lain, ternyata dia menghadirkan yang lain. Nah kayak gitu, mungkin pelanggarannya seperti itu sehingga membuat kamu kecewa. Jadi kalau misalkan kamu curiga sesuatu terhadap dia tuh langsung memberi penilaian sendiri gitu loh, langsung curiga sendiri kayak gitu. Jadi tanpa konfirmasi dulu sama dia gitu. Nah dianya ngerasa, loh kok kamu sekarang sering menuduh, sering curigaan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga ternyata di sini dia itu orang yang kalau berkomunikasi itu tidak lugas, masih a i u atau misalkan menit ini dia ngomong A, menit kedua dia ngomong B, jadi nggak sinkron kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata dia nggak jujur ya. Inilah yang mungkin membuat kamu merasa curiga sama dia atau memberikan penilaian yang tidak adil ya, karena ternyata dianya selain nggak lugas dan tidak jujur juga orangnya. Terus juga dia ini gampang terpengaruh ternyata dengan kritikan-kritikan atau omongan-omongan orang lain ya, gampang terpengaruh ternyata. Oke. Queen of Wands ya, orang yang masih suka, orang yang sebenarnya sangat percaya diri. Terus itu juga aku melihat di sini kalau misalkan dia sudah nih, kalau misalkan dalam hubungan ya, dia tuh pengen menjalin hubungan dengan si A.
Ya yaudah dia jalani dengan si A. Tapi kalau misalkan di saat itu juga dia pengen ngejalani dengan si B, jadi dia mau sama si A, mau sama si B, kayak gitu. Akhirnya misalkan ada orang nih, di orang terdekat dia ngomong, jangan begitu dong, kan kamu sudah jalani hubungan dengan si A, masa ngehadirin si B gitu ya. Dia nggak akan peduli gitu, dia nggak akan mendengarkan itu. Ya, kalau dia udah yakin mantep mau si A sama mau si B, ya udah dia jalani kayak gitu. Nah ini yang mungkin membuat kamu sering merasa curiga sama dia. Terus orangnya kan percaya diri banget, punya sifat yang ramah, sehingga di mata orang-orang di luar sana ya dia menarik kayak gitu ya. Terus itu juga apa sih namanya, dia itu orang yang selalu ingin dalam hal percintaan selalu ingin merasakan hal-hal baru atau rasa baru gitu ya, menjalani rasa baru. Jadi kalau misalkan udah sama kamu, si A nih, kamu ya, terus udah selang berapa minggu atau sebulan gitu, dia udah ngerasa, ah udah biasa sama kamu, udah bosen, dia mau cari yang B, kayak gitu. Ya, dia orang yang suka mencari rasa baru atau nuansa baru seperti itu. Maunya serba baru gitu loh. Selalu fresh yang kayak gitu ya menjalani kalau dalam menjalani hubungan kayak gitu. Ditambah lagi kan sifat dia yang ramah itu ya ke semua orang sehingga di mata orang tuh orangnya baik ya, ramah, menarik kayak gitu ya. Nah, aku melihat memang saat ini kamu itu lagi marah banget ya, lagi kesal banget sama dia dengan kelakuan dia yang seperti itu, yang tidak setia, yang masih suka bermain-main atau tebar pesona di luar sana. Jadi aku lihat saat ini lagi marah banget sama dia. Dan aku lihat di sini dia nggak berani loh mendekati kamu atau mengkonfirmasi atau ya menenangkan kamu ya karena dia lihat kamu saat ini lagi marah banget gitu. Jadi dia nggak berani mendekati kamu. Aku lihat di sini masih akan tetap menunggu sampai amarah kamu reda atau situasinya tenang kayak gitu ya. Kamu udah nggak marah lagi. Nah, terus itu jadi kalau aku lihat dia di sini tuh sedang memantau keadaan kamu ya. Jadi sering memantau keadaan kamu masih marah nggak nih. Nah, aku lihat memang keadaan kamu dengan dia saat ini tuh lagi berpisah ya, lagi tidak tidak intim gitu ya, lagi berpisah atau saling menarik diri. Nah, di sini sambil dia apa namanya itu memantau kamu dari kejauhan ya, dia ini ngelihat kayaknya kamu ini banyak ya ternyata yang suka gitu loh. Ternyata kamu ini di mata orang-orang di luar sana itu banyak yang tertarik gitu loh sama kamu. Bahkan mungkin sekarang ada yang sudah menjalani hubungan dengan orang baru. Nah, di sini dia itu sebenarnya nggak rela kalau misalkan kamu sudah ada yang baru atau sudah menjalin hubungan dengan yang baru atau ada orang baru yang ngedeketin kamu. Sehingga aku lihat sebenarnya di sini dia melakukan pergerakan hanya saja kecil sekali sehingga seolah-olah dia tidak melakukan pergerakan apapun, dia diam saja, dia kayak menghilang ditelan buih gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia itu masih sering memantau kamu, cuman dia sadar bahwa kemarin itu dia telah berperilaku salah sama kamu. Ya, dia mungkin menyelingkuhin kamu atau mengecewakan kamu seperti itu, sehingga dia merasa bahwa ya wajar sih kalau misalkan kamu marah terus cari yang lain kayak gitu, atau apalagi di sini mungkin ada orang-orang baru di sana yang tertarik sama kamu dan kamu mungkin mulai dekat sama mereka gitu. Nah, kalau misalkan dia ucuk-ucuk sekarang lagi langsung datang sedangkan kamu saat ini ngelihatnya kamu lagi marah, takutnya nanti justru malah kamu akan lebih marah dari ini, atau justru malah nanti kamu akan mencak itu apa ya, kayak memarahi dia gitulah ya pokoknya. Pokoknya kayak memarahi dia lebih dari ini gitu ya, atau bahkan mungkin akan langsung cut off dia, menolak dia gitu. Jadi makanya di sini dia tidak menongolkan diri dia ke kamu, ke depan kamu gitu ya. Karena saat ini aku lihat dia masih ciut, masih takut ya mentalnya. Ditambah lagi aku lihat di sini ada Eight of Pentacle. Saat ini dia merasa sedang rendah diri ya, karena mungkin pekerjaannya itu mungkin tidak sebanding dengan kamu, atau pekerjaannya itu belum baik-baik saja gitu ya. Mungkin ya pekerjaannya belum menghasilkan sesuatu yang
bisa dibanggakan kayak gitu. Aku lihat juga saat ini dia sedang mendapatkan reputasi buruk nih, entah itu di keluarganya, di pekerjaannya, di kantornya gitu ya, atau di teman, di circle dia gitu. Dia saat ini sedang mendapatkan reputasi buruk, entah apa yang dipandang orang-orang di luar sana, ya mungkin itu karena dia ini mungkin orangnya suka selingkuh ya. Ya itu. Dan saat ini aku lihat kayak dia lagi kurang termotivasi dalam hidup ya, lagi kayak malas-malesan gitu. Hidupnya kayak biasa-biasa aja, flat gitu ya. Lagi malas-malesan, terus itu juga kayak mau bekerja tuh kayak ya apa sih, ogah-ogahan gitu loh. Kayak yang biasa aja gitu, nggak ada kreativitas, nggak ada inisiatif mau melakukan apa gitu, nggak, jadi flat gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak pekerjaan dia tuh buntu gitu, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat bahwa ternyata selama ini dia tidak melakukan upaya secara sadar untuk mempertahankan hubungan kalian gitu ya. Jadi mungkin selama ini inilah yang membuat kamu marah, membuat kamu kesal, karena mungkin selama ini hanya kamu yang effort, hanya kamu yang memperlakukan dia dengan baik, sedangkan dia mah cuek, bodo amat, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang kalian jalani penuh dengan penderitaan akibat kecenderungan dia yang mungkin selama ini terlalu gila kerja ya, sehingga kamunya sering diabaikan seperti itu. Terus itu juga mungkin ketika dia sudah gila kerja, mungkin dia sudah kelelahan sehingga punya sikap yang apatis ya. Jadi kayak apa ya, nggak pernah memperdulikan kamu gitu, nggak pernah effort juga di hubungan ini, seperti itu. Sehingga ya banyak masalah aku lihat di sini ya. Apalagi di sini karena dia selalu apa ya, hanya fokusnya pada diri sendiri dan pekerjaannya. Kamu merasa kayak nggak dihargai oleh dia. Kamu tidak merasa seperti pasangan yang dihargai oleh dia, seperti itu. Ya. Dan bahkan aku melihat saat ini tuh kamu sebenarnya kayak kurang yakin sih pada dirimu sendiri untuk bisa bertemu dengan orang baru yang baik gitu ya. Saat ini kalau misalkan kamu belum menikah dengan seseorang ya, kamu kayak masih kurang yakin bahwa kamu bisa bertemu dengan sosok yang baru, yang lebih baik gitu, yang terbaik gitu. Aku lihat di sini kayak kamu juga masih membatasi diri, masih menselektif orang-orang baru yang datang kepadamu, seperti itu ya aku lihat di sini. Ace of Sword ya, aku lihat di sini ada kesalahpahaman, ada praduga di antara kamu dengan si dia. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini tuh aku melihat kayaknya dia mau berkomunikasi lagi nih dengan kamu. Berkomunikasi ini niatnya memang untuk berdamai dengan kamu dan mendapatkan perhatian kamu. Nah, aku lihat taktik yang akan dia ambil untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi adalah membahas masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian kemarin. Entah apa itu, tapi dia akan membahas itu lagi agar komunikasi di antara kalian itu kayak terjalin ya, terus dianya diterima untuk berkomunikasi lagi dengan kamu secara intim. Karena di sini aku lihat target dia memang ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, ingin mendapatkan perhatian lagi dari kamu, seperti itu. Ya, jadi dia akan membahas sesuatu yang menarik bagimu agar kalian bisa berkomunikasi dengan langgeng, dengan lancar, seperti itu, intim ya. Oke, jadi aku lihat di sini nampaknya dia mau berkomunikasi lagi dengan kamu. Tapi hati-hati karena di sini ada Two of Cups ya. Mungkin kamu akan merasa sakit hati lagi kalau misalkan kamu langsung menaruh hati padanya. Kenapa? Karena di sini masih ada indikasi dia masih memiliki yang lain, atau dia sewaktu-waktu ketika dia sudah mulai intim atau sudah mulai berkomunikasi dengan baik dengan kamu, tiba-tiba nih orang nanti bakalan menghadirkan wanita atau pria lain. Ya, sehingga aku sarankan sebaiknya tidak langsung menaruh hati atau tidak terlalu welcome ke dia, karena aku lihat nanti kamu sakit hati. Ya, nanti kamu udah berekspektasi lebih ke dia, taunya malah menghadirkan wanita atau pria lain lagi gitu ya. Masih ada indikasi dia bakalan menghadirkan yang lain lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia memang ingin meminta maaf, memperbaiki hubungan, ya sudah cukup sekedar itu saja, jangan pakai hati ya. Jangan pakai hati. Ini indikasinya sakit banget soalnya. Two of Cups-nya reverse ya.
masih ada indikasi dia akan selingkuh atau menghadirkan pihak lain gitu ya. Ya, dia masih tertarik sama kamu, tapi apakah dia akan serius? I think no, belum ya. Ini masih ada permainan lagi yang akan dia buat di sini. Ada Two of Cups ya. Tuh, aku lihat di sini energinya kuat banget. Dia masih sering stalkingin kamu ya. Bahkan mungkin kamu juga masih kadang-kadang sering cari-cari tahu kabar dia gitu ya. Dia kuat banget energinya, masih pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu, apa yang kamu lakukan saat ini, padahal kalian saat ini sudah berpisah ya. Masih kuat banget energinya. Padahal udah berpisah kalian. Karena masih ada kecanduan ya. Ada rasa candu dari dia terhadap kamu. Jadi dia di sini masih ada rasa ketertarikan yang kuat terhadap kamu, tapi di sini kamunya memang sudah move on atau mungkin kamu sudah dalam tahap move on ya. Jadi kalau aku lihat masih ada rasa candu dia terhadap kamu, makanya di sini mau datang lagi. Makanya dia di sini mau kembali lagi, komunikasi lagi dengan kamu. Dia masih memiliki ketertarikan yang kuat sama kamu. Candu banget ya. Unquiet love, dia merasa kayak ya, dia sebenarnya juga sadar ya, dia merasa sebenarnya sadar juga sih, kayaknya cuman dia yang ngerasa candu sama kamu, atau cuman dia yang ngerasa tertarik gitu, masih tertarik sama kamu gitu. Kayaknya kamu udah nggak peduli lagi gitu loh sama dia, kamu udah nggak punya rasa lagi atau rasa ketertarikan lagi sama dia. Dia pun ngerasain itu dari kamu. Tapi gimana, dia ngerasa candu, masih candu sama kamu. Tuh, masih ada perasaan romantic feeling, masih memiliki rasa sayang sama kamu, ya. Kemudian healing family issue, ya ada family issue yang saat ini masih dia rasakan atau masih membelenggu dia. Entah tentang apa itu, mungkin dia pernah bercerai, pernah gagal dalam suatu hubungan, atau mungkin keluarga tidak merestui hubungan kalian ya. Nah, jadi atau misalkan dia belum selesai dengan masa lalunya ya. Tuh, jadi saat ini dia, aku lihat masih perlu untuk lepas dulu, melepaskan ya, atau menyembuhkan family issue yang ada di diri dia. Kalau dia mau serius sama kamu. Kenapa dia belum bisa serius sama kamu? Ini karena masih ada family issue yang menghambat dia untuk bisa serius dengan siapapun. Masih suka main-main karena ya itu family issue. Bisa jadi dia ini masih punya trauma dari kegagalan hubungan dia yang kemarin nggak tahu ya, entah itu sama kamu kah atau dengan yang lainnya. Mungkin dia terluka banget gitu, sehingga ya itu masih suka main-main ya. Jadi kayak tertarik sama si A ya jalani dengan si A, tertarik sama si B jalani sama si B. Jadi belum ada rasa kekonsistenan dari dia atau keseriusan dalam menjalani hubungan. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, dia memang tertarik sama kamu, tapi bukan berarti di sini dia langsung memiliki komitmen atau konsisten dengan kamu, enggak juga gitu. Jadi jangan terlalu menaruh hati ya. Aku lihat dia orang lama ya, dia akan datang lagi, dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Kemungkinan ini hanya komunikasi aja untuk menarik perhatian kamu agar dia diperhatikan sama kamu, agar dia merasa ada seseorang yang nyayangin dia gitu loh, merhatiin dia gitu loh ya, seperti itu. Untuk penghiburan dia ya, untuk menghibur dia, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Hati-hati ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, dan berarti harus bersyukur ya, berarti ini orang sudah hilang, lenyap dari hidupmu kalau misalkan ini tidak terjadi di dalam hidupmu. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo ya. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, dan ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juli, Maret, September, Desember, Oktober, dan Februari, Mei, Januari, November, dan Juni.
Oke, kemudian ini sio-sio yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kambing, sio naga, sio ayam, sio kelinci, sio monyet, sio macan, sio anjing, sio kuda, dan sio babi. Kemudian angka-angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 25, 14, 16, 8, 12, 11, 5, 18, 17, 1, 2, 3, 31, 27, 22, 20, 4, 9, 3, 24, 2, 10, 7, 21, 19, 28, 26, 30, 15, dan 16. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. U, W, L, F, G, J, V, N, M, E, Y, C, P, K, A, O, Z, X, S, I, dan B. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.